Kanit, survei, kanit, survei, checker, yang kerjanya tidak bawa alat, yang kerjanya tidak ada skillnya, skill yang tidak bawa alat lah, ya kan, departemen lain gitu. Itu direkrut, di training, bukan direkrut, di training, baru dites. Setelah dites, uh, siapa yang mampu, ada yang apa sih namanya, kita berkompeten atau tidak berkompeten. Nah, kalau berkompeten, ya mereka dinaikkan skillnya, upskill mereka. Nah, di situ apa keperluannya di departemen saya ini disebutnya kan dulu departemen produksi. Produksi ya itu alat-alat berat semua itu. Nah, di situ apa yang diperlukan, misalnya perlunya operator ekskavator, ya sudah, ya, mereka berkompeten, di tes, mampu untuk skillnya di up. Nah, setelah sudah terpilih beberapa, diangkatlah jadi operator dan di training dulu. Banyak sih teman-teman itu. Nah, makanya di tempat saya dulu itu tidak ada lagi namanya penerimaan karyawan untuk yang skill ya, untuk kebanyakan sih tempat saya itu ya yang non skill diterima, jadi dari bawah, dari dasar semua itu yang diterima. Nah, ini kita akan melewatin, kita potong dulu ceritanya ya, melewatin masjid yang ikonik, Masjid Cheng Ho, Muhammad Cheng Ho. uh, itu ya unik, mirip apa namanya, arsitek Cina, karena mengingatkan uh, siapa, Muhammad Cheng Ho itu orang Cina yang datang ke Indonesia, ada tuh filmnya tuh. Dan kebetulan yang, kalau nggak salah denger sih, yang membangun itu orang Cina juga, yang mualaf, orang Cina yang mualaf. uh, Cuman dia memang orang Samarinda sih. Dia pemilik perusahaan besar, jadi dia bangun di situ dulu sebelum ada namanya ini jalan tol. Di situ sangat ramai kali, jadi tempat rest area, persinggahan yang pengen sholat, yang pengen istirahat. Nah, karena ramai itu, banyak penjual juga di situ, jadi rezekinya mereka sampai sekarang sih ada, cuman tidak seramai dulu sebelum ada tol. Tetap ada yang singgah, cuman tidak seramai dulu. Kalau dulu itu penuh di situ, full. Kalau saya mau singgah mungkin agak susah cari parkirnya, karena unik masjidnya, berasingkan Cina. Namanya juga Masjid Muhammad Cheng Ho. Ini kita memasukin area namanya daerah Batuah, kecamatan Batuah. Di sini juga ada pesantren. Kalau di sini daerahnya, masyarakatnya kebanyakan ya bekerja di perusahaan. Nah, ini ada juga persimpangan, tuh, ke sangat-sangat bisa lewat situ. Cuman saya nggak pernah lewat situ sih. Bilangnya tembus sangat-sangat, ya tempat tembusnya tempat saya tadi di jembatan mahkota. Karena kita ini bukan penjelajah yang
benar-benar masuk pelosok, apalagi jalan itu ya yang jalan yang utama aja. Ini kita sudah masuk desa Batua. Di sini lumayan rapi karena memang masyarakatnya sangat banyak. Di sini kebanyakan sih etnis Sulawesi Selatan, orang Bugis. Uh, karena di sini memang banyak pendatang. Cuman pendatangnya di sini kalau yang sudah menetap ini bukan lagi uh, statusnya pendatang, tapi warga, karena mereka banyak kan sudah kelahiran di sini sih. Jadi keturunan aja kayak kebanyakan keturunan. Kalau yang pendatang itu jarang sudah, walaupun ada ya tak banyak, karena di sini mereka sudah beranak pinak, sampai punya anak cucu sudah tinggal di sini. Dan dulu uh, komoditas mereka berkebun namanya merica, atau kita sebutnya saham. Nah, merica itu kan mahal di sini. Waktu saya kecil lewat sini, mereka kan rata-rata sih tanamnya merica atau saham. Nah, merica itu mereka di sini jadi orang yang usaha yang paling berjaya saat itu. Jadi kebanyakan dulu kalau mereka berkebun merica itu hampir rata-rata itu pasti setiap tahunnya, kalau kita di musim haji di sini pasti ramai penyambut haji, karena memang setiap tahun pasti ada yang pergi haji, karena itu salah satunya uh, penghasilan dulu untuk. Nah, ini ada salah satu jalan yang aduh longsor, sayang, kasihan juga yang rumah di bawah itu. Oke, kita lanjut lagi. Ini nggak lama lagi sih kita memasuki kawasan Bukit Suharto. Kawasan Bukit, kenapa disebut Bukit Suharto? Karena di zaman Soeharto lah kawasan itu dilindungi, dan Pak Harto dulu bilangnya sih dulu yang meresmikan di situ. Cuman ya sekarang namanya dilindungin itu apa di sana? Ya, tambang ilegal pun ada, hutan-hutan ditebang, tidak ada lagi yang mau dilindungi. Itu rahasia umum, bukan rahasia betul. Nah, di sini Desa Batua ini ada satu tempat penelitian. Nah, ini UPTD BBI Hortikultura. Di sini pembibitan buah durian. Nah, itu balai benih. Nah, jadi kalau banyak sih untuk bibit-bibit apapun, kalau mau beli di sini banyak bibitnya. Nah, di situ kalau mau beli bibit durian yang unggul, masuk aja ke dalam, karena di situ tempatnya. Kalau yang di pinggir jalan ini ada juga, cuman nggak menjamin sih. Gelangnya kalau nggak salah bisa juga tercampur yang kurang bagus. Nah, itu bilang orang ya, kalau saya sih kurang, nggak pernah nggak pernah nanya. Saya nggak punya kebunnya.
Kalau yang ketemu tahu tuh, karena saya pernah masuk ke pembibitan itu, bagus tempatnya. Eh, ada yang tinggal di sana untuk bagian menjaga kan, untuk membibitkan sebuah pohon. Nah di situ ada rambutan juga, rame tuh kalau misalnya lagi musim rambutan, kita datang ke sana. Waktu itu ada kenalan sih yang punya di sana, kita sepuasnya tuh bebakin rambutan, karena rambutannya pun bukan rambutan biasa, rambutan ungu kayak rambutan Garuda itu yang besar-besar, enak karena memang bibitnya dibikin unggul. Ya kalau kita kan ya terserah aja mau makan itu. Di sini kalau lagi musim buah, wah, apalagi durian, sangat ramai di sini pinggir jalan ini penjualnya. Kiri kanan ini di desa Batwa ini buah-buah durian semua kalau lagi musim. Karena ini mungkin kayaknya enggak, belum musim sih, musim buah. Ya entah itu di sini buahnya yang sering pada apa, berbuah itu buah durian, cempedak, salak. Nah, uh, yang unik itu buah lai. Buah lai itu buah yang tidak ada di tempat lain, hanya di Kalimantan saja. Ya, ini ada persimpangan jalan, entah apa ini, tambang kayaknya, PT Bas. Nah ini dibersihkan ini, mungkin pembukaan perlintasan, mereka membuka lintasan baru. Itulah, kalau bikin perlintasan begini ya harus hati-hati, mereka harus menjaga. Karena jalan umum yang dilewatin kan jalan perkampungan. Kalau jalan perkampungan sih tidak terlalu banyak yang lalu lalang. Kalau jalan provinsi begini ya, untuk perlintasan mereka harus menjaga itu. Kirain tadi ada apa? Oke. Nah, ini bis Harapan Jaya dikontrak, itu bis dari Jawa itu dikontrak untuk angkutan karyawan. Jadi di sini yang dari luar-luar juga banyak juga sih. Nah, perusahaan itu, sebuah perusahaan itu kan hanya kebanyakan sih ngerental. Nah, owner-owner yang pemilik lahannya merental alat berat, mobil-mobil sarana, angkutan karyawan, itu semua mereka rental. Nah, bagi teman-teman yang modalnya kuat, bisa nih bisnis rental di sini, rental mobil, rental bis. Untuk saya dengar sih, untuk seperti tipe L200, Triton, Triton, Hilux, dulu di zaman saya sih tahun 2020, 2010 itu kontraknya per bulan itu 10 sampai 12 juta. Nah kalau untuk truk juga
sekitar 15 juta, nggak tahu ya benar, lupa saya. Nah ini kita bakal memasukin kawasan Bukit Suharto, dan di sini kalau kita memasuki Bukit Suharto itu ada eh, posnya. Ini agak dingin nih. Woi, ada ojek online nih, Maxim. Nah itu tulisannya Bukit Suharto, Taman Bukit Suharto. Nah ini posnya, pos jaganya, cuman ada orang yang nggak tahu. Di sini pun hanya kelihatan kiri kanannya aja pohon, di dalamnya ya kosong. Kosong, pohon-pohon juga banyak kosong, nggak ada. Jadi kebun juga. Sebentar, aku mau pasang jaket. Jaket saya lepas kancingnya, dingin. Dingin. Oke, kita lanjut lagi. Ada iklan sebentar. Soeharto. Kan jalannya, jalanan kita lanjut lagi. Semoga cuacanya begini, jadi agak enak, dingin. Untuk masukin kawasan Bukit Suharto ini, cuacanya apa, hawanya sih enak karena kiri kanan kan ada pohon, jadi ya agak dingin, sejuk lah. Kalau paling favorit sudah jalan lewat sini karena sejuk. Nah, enak kan. Soeharto ada juga sih warganya, cuma ya nggak banyak karena ada titik-titik kawasan yang memang dilarang dibangun. Kalau daerah sini sih masih bisa, cuma kalau sudah bagian yang ada kawasan nah, pusatnya itu dilarang. Pernah kejadian ada warga yang nekat bangun, besoknya rumahnya dirubuhkan karena ya memang kawasan ini dilarang. Makanya warga di sini kalau memiliki tanah nggak bisa sertifikat, uh, guna pakai aja sih, cuman bisa diperjualbelikan ya, paling kwitansi aja jual beli. Kalau mau jadi hak milik nggak bakal dapat di sini. Itu nah, di sini juga. Nah, kalau daerah sini sudah nggak ada rumah-rumah warga ya, ya hutan aja. Hutan. Kalau bilang orang hutan belantara, bukan hutan belantara di sini. Kalau hutan belantara itu daerah pedalaman, baru
kalian bisa lihat namanya binatang-binatang yang langka. Di sini nggak ada lagi, banyak kabur sudah karena dikelilingi sama apa namanya tambang dan penebangan hutan. Jadi karena sisa hutan inilah dilindungi karena kebanyakan dirusak. Seru. uh, Apalagi ya? Kalau kita Balikpapan Samarinda zaman dulu, ini jalur Bukit Suharto ini yang jalur yang paling ekstrim, yang paling ditakutin karena mistis-mistisnya. Ya kalau orang yang belum pernah lewat sini ngomongnya mistis karena ceritanya orang. Kalau saya alhamdulillah selama di sini, selama sering lewat sini, ya walaupun siang atau malam ya tidak ada namanya yang aneh-aneh karena kita yakin hanya Allah yang berkuasa. Cia ceramah ya, benar Allah, makanya ya kita yakin setan itu kan hanya ciptaannya juga. Jadi selama saya sudah terbiasa, waktu kerja di tambang itu juga ya namanya hutan ya kita harus lewatin. Kita yakin kalau ada kerusakan di tengah hutan alat kita itu ya kita harus nunggu. Kalau memang berpikiran negatif terus, takut ya nggak usah kerja lah, nggak usah kerja. Namanya yang di daerah di kantoran aja itu lebih aman, nggak ada namanya mistis-mistisan. Kalau namanya kerja di lapangan ya begitu, pilih kerja di lapangan yang di kota, kalau lapangannya di hutan ya begitu. Kalau namanya bilang ada hantu di sini, ada di sini, itu ya saya bukan tak percaya setan itu ada, cuman sampai sekarang kalau ngelihat itu nggak pernah, karena memang setan nggak bisa dilihat. Halusinasi aja itu kalau yang kata. Kalau yang aneh-aneh, suara-suara, nah itu memang karena interaksi. Itu pun ya aneh-aneh juga, yang kadang yang di tempat rame hal normal karena sepi jadi nggak normal, jadi parno sendiri, nah jadi takut. Makanya ya uh, kita tuh kalau pikiran itu selalu positif tanpa ada gangguan, takut karena sesuatu yang menyeramkan, wah banyak sudah yang nggak mau kerja tuh atau lewat jalan yang sepi-sepi. Saya alhamdulillah sih kalau namanya yang begitu-begitu nggak perlu ditanggapin. Temen ngomong apa, ada di sini bilangnya ada begini, kalau memang bener itu
mereka itu pucat, orang nggak ada dibilang ada. Jalurnya kalau bikin suatu begini, berkelok-kelok karena mengikuti bukit kan, berbukit-bukit, makanya disebut Bukit Soeharto. Jadi ya nggak bisa lurus sih kalau untuk jalur begini. Nah, tapi kalau kita orang yang mudah lelah, mudah ngantuk, berkendara itu apalagi roda 4, mendingan lewat sini. Karena apa? Kalau lewat jalan tol itu jalannya kan monoton. Jadi kalau kita terlalu monoton itu udah namanya ngantuk, lelah, tak ada tantangan kan. Kalau jalur yang begini kan, kita terus berpikir, terus menantang untuk menghilangkan rasa takut berpikir kita terus. Kalau di jalan lurus itu kayak pikiran kita itu jadi menurun dan memicu kantuk. Makanya jalan tol itu memang sangat berbahaya dan tidak disarankan untuk orang yang terlalu lelah berkendara lewat tol. Kalau memang capek ya istirahat. Kalau di jalur bukit apa begini, jalur provinsi ini enak. Dia jalurnya kan berliku-liku, jadi ya nggak bakal ngantuk, merasa tertantang gitu. Apalagi kita perselisihan dengan kendaraan itu kan dekat karena satu jalur. Kalau di tol kan 2 jalur, jadi untuk yang arah berlawanan kita nggak ada pernah ketemu karena disekat jalur 2 itu. Ini lama saya nggak lewat jalan sini, jalannya agak kurang bagus, banyak lubang-lubangnya ini, keriting-keriting. Karena ya itu kalau lagi musim hujan ya di sini kan aspalnya cuma tambal sulam aja, yang mana rusak di situ di aspal, tidak ada namanya perbaikan merata, jadi kontur jalannya nggak rata, tambal-tambalan. Nah, di tambal-tambalan itulah nanti kalau sudah kelamaan terkupas lagi, terkupas. Nah seperti ini kalau kelihatan di kamera ya syukur. Jadi kita kalau untuk berkendara itu nggak pernah namanya merasakan mulus. Dingin sekali hawanya, ada matahari, ada hangat-hangat sedikit. Wah, kan truk besar aja masih lewat sini. Karena jalan tol itu lumayan mengirit ongkos sih. Ini kontur jalannya sudah mulai menurun lagi,
tadi kita menanjak terus dan sekarang agak mulai menurun lagi karena bukitnya ini memang panjang, kita mengikuti bukit. Nah, itu malah lebih banyak lagi pasukannya. Kalau saya bawa satu itu sudah lumayan betul, apalagi yang tadi dua kan, jalannya sangat dingin sekali karena memang dari kanan pohon jadi sejuk ya, tapi kalau sudah siang hari agak terasa sih. Maaf ini mampet-mampet karena memang anginnya lumayan bikin mampet hidung nih. Dingin, sangat dingin. Banyak juga pohon-pohon rembah di sini, makanya kalau pas hujan deras saya himbau untuk teman-teman lewat Bukit Suharto untuk menepi sejenak karena ini yang harus dihindarin. Sepengalaman saya waktu dulu sering lewat sini, Bukit Suharto ini rawan dengan pohon rumbunan seperti pohon-pohon yang sudah mati karena di sini bukan pohon asli. Menurun dan kita akan ketemu namanya jalan panjang, warung panjang. Nah di sini ada tempat penelitian Unmul, Universitas Universitas Mula Warman. Nah di situ yang jurusan apa sih, pertanian apa kehutanan begitulah. Nah, mereka penelitiannya di situ untuk apa PKL kan namanya itu, karena nggak pernah kuliah jadi nggak ngerti sebutannya. KKN kak, oh ya KKN, namanya KKN, kuliah kerja nyata. Nah, saat kuliah itulah mereka di situ KKN-nya. Kalau ini warung panjang di sini kalau weekend rame nih anak-anak Sunmori, seru di sini, rame ngumpul lewat sini nih kalau sudah Sabtu Minggu. Waduh, baterai sisa 11%, tapi nggak lama lagi sih sudah sampai. Nah, baterai sudah low, mendapat peringatan semua. Gimana ya, diteruskan aja. Mau diganti baterai juga tanggung, mau sampai juga. Semoga suara saya ini bagus aja dari angin, karena yang kemarin pakai yang mic satunya itu bikin hilang-hilang suaranya. Semoga kalau ini bersih aja dan noise-nya nggak banyak. Jadi kalau mau ke Balikpapan dari sini sekitar 1 jam karena saya nggak sampai Balikpapan, sampai di sini aja, nggak jauh lagi.
ini kita sudah masuk di kilometer 54 ke 53 saya kalau nggak salah. Nah ini tapi 54-nya arah dari Balikpapan hitungannya, karena batasan hitungan mereka itu yang dari Batuan tadi, yang pos masuk kawasan hutan lindung itu. Nah itu hitungannya dari Samarinda kilometernya. Nah kalau yang dari sini itu hitungannya dari Balikpapan kilometer itu, karena saya pernah tinggal di daerah sini, jadi saya tahu di sini banyak kebun-kebun sawit warga, sangat warga di sini. Karena di sini dulu hari-hari saya lewat, saya jalan, pergi mancing. 10 tahun saya tinggal di sini saat kerja. Dan inilah restoran rumah makan yang favorit yang ada di jalur Samarinda Balikpapan, tahu Sumedang. Ini terkenal mas. Nah, ini sangat ramai kalau saat weekend, Sabtu Minggu tuh. Dulu kalau misalnya habis Lebaran tuh, di sini penuh. Kiri kanan itu warungnya kan itu nggak ada space itu. Salah satu pemicu kemacetan dulu tuh di situ kalau habis Lebaran itu, karena kan warga Samarinda ke Balikpapan pengen jalan-jalan ke Balikpapan, lewatnya situ. Nah banyak yang singgah karena ingin istirahat, makan apa segala, jadi ramai dulu. Salah satu pemicu kemacetan. Cuman ya sekarang sudah agak kurang karena ada jalan tol. Ini sudah masuk ke pemukiman warga. Jadi di sini kawasan hutan lindungnya tetap, cuman dia zonanya sudah zona luar, makanya bisa ditinggalin dibangun. Yang tidak boleh tadi yang sebelum warung panjang itu ada, cuman yang satu dua itu orang untuk berkebun kayaknya. Di sini kasihan aja sih warga-warga di sini. Dulu kan belum ada jalan tol, uh, bus Balikpapan Samarinda lewatnya di sini. Sekarang nggak ada lagi. Jadi kita kalau mau pergi ke Samarinda atau Balikpapan ya nunggu travel. Nah di sini kawasannya banyak jual buah. Rata-rata sih jual buah naga, nanas. Karena penghasil hasil buah mereka di sini nanas dan buah naga sih. Dulu lagi berjaya buah naga itu, mereka di sini ekonominya meningkat. Nah, rumah saya ada di sini di bawah gunung ini, cuman saya tidak tinggalin lagi, pindah. Saya mau istirahat dulu ya, mau singgah dulu di tempat kakak saya dulu sebentar, sambil ganti baterai juga, ini baterainya sudah. Ya, assalamualaikum.